Implementasi fungsi hadis terhadap Al-Quran dalam membentuk perilaku orang untuk berpegang teguh pada hadis menurut Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ayat 44. Penelitian di Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2. Implementasi fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah penerapan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua untuk memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran menjadi pilar utama yang penting dalam mendalami dan mengaplikasikan syariat Islam secara menyeluruh. Terdapat 5 peranan pokok hadis sehubungan dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu ada bayan tafsir, yang artinya menjelaskan yang global. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Jadi di Quran surah Al-Baqarah ini dijelaskan bahwasannya kita juga diperintahkan untuk menegakkan sholat, tetapi tidak dijelaskan dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya. Tetapi sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita apabila ingin mencontoh dan sudah diperintahkan, kita harus mencontoh salatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada bayan takyid, membatasi yang mutlak. Hadis membatasi atau mengkhususkan hukum yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Quran. Contohnya hukuman potong tangan bagi pencuri yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizul hakim. Yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagaimana balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagaimana siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 ini, apabila ada yang mencuri atau yang melanggar aturan, maka di sini hukumannya adalah potong tangan keduanya agar mendapatkan balasan yang sesuai atas perbuatannya. Tetapi ada hadis yang membatasi hukuman dengan syarat-syarat tertentu, seperti nisab atau batas minimal. Barang yang dicuri senilai 1/4 dinar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la tuqta'u yadus sariqi illa fi ruba'i dinarin fasa'ida. Artinya tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 1 dinar dirupiahkan sebesar 54.400. Apabila 1/4 dinarnya itu dirupiahkan menjadi 13.600. Apabila mengambil barang atau senilai harga 13.600 lebih, maka harus dipotong tangannya. Tapi apabila kurang dari 13.600 maka tidak dipotong kedua tangannya. Selanjutnya yaitu ada bayan nasikh atau menghapus hukum. Jadi hadis dapat menasakh atau menghapus hukum yang disebutkan sebelumnya. Sebagaimana contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 240, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhrajin fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka berwasiat untuk istri-istri mereka, yaitu diberi nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi, jika mereka keluar sendiri, tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sedangkan di dalam hadis mutawatir dijelaskan la hadada fawqa arba'atin asyhurin wa asyri, yang artinya tidak boleh masa berkabung atau masa iddah lebih dari 4 bulan 10 hari. Jadinya penjelasannya yaitu
Masa idah seorang istri yang ditinggalkan oleh suami meninggal, masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya yaitu ada bayan takkid atau menegaskan. Hadis yang menegaskan dan menguatkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya contohnya kewajiban berbakti kepada orang tua yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara kedua atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadis di ayat tersebut ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah SAW, ridallahu fi ridal walidain wa safatullahi fi safatul walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan muka Allah tergantung pada muka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita sebagai anak yang patuh pada orang tuanya, jangankan bilang dan jangan membentak kedua orang tuanya. Serta sehingga kita harus mengucapkan kepada orang tua harus perkataan yang sopan dan santun. Orang yang berperilaku berpegang teguh pada hadis itu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu mengamalkan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. 2. Menjauhi perkara yang bid'ah. 3. Semangat mengamalkan sunnah-sunnah dan perkara yang dianjurkan. 4. Mendakwahkan manusia dalam kebaikan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.